kita buka lagi nanti ya. Ini kita close aja, close. Tidak mau ngebuka. Lama pisan. Kita sudah membahas ini kemarin, sekarang kita masuk yang nih ya, yang 4 dioda. Ini adalah dioda bridge namanya ya. Oke, Ibu copy di sini. Kita crop aja yang atau kita ini ya. Kita crop aja. Ini sudah ada di halaman berikutnya. FS harusnya. Maaf Ibu lagi flu. Nah gini, jadi di sini ada 4 dioda ya, kayak gini. Goyang-goyang. Nah, misalnya ini ada gelombang kan, gelombang yang kuning nih. Yang kuning itu ada gelombang penuh gitu ya. Dari jala-jala misalnya ya. Kita ambil ya apa, positif, negatif gitu ya. Ya salah ya. Negatifnya pink aja. Gitu ya. Jadi ini positif, negatif kan gitu ya. Nah ketika dia positif, nih setengah gelombang positif,
itu arusnya lewat mana? Arusnya adalah lewat sini. Dia ketemu, kan di sini positif nih, maka dia akan lewat sini. Nah, gitu. Anggap ini D1, yang ini D2, yang ini D3, ini D4 gitu ya. Dia D1-nya kan ketemu anoda nih. Di sini ada anoda, di sini katoda. Ketemu anoda. Jadi anoda ini D1 ini dia forward atau on. Jadi arusnya tidak akan lewat D4. Kenapa? Karena ketemunya katoda di sini. Sini anoda. Jadi dia nggak mungkin lewat D4, arusnya jadi lewat D1. Habis D1 kan harusnya ke D2 nih, misalnya kalau di sini ada. Tapi karena di sini katoda ya, di sini anoda. Di sini kan arusnya positif. Arus positif tuh kalau ketemu katoda, dia diodanya adalah off. Jadi dia belok sini arusnya. Nah, belok sini, terus ke sini. Dari sini balik lagi ke sini. Ikutin jalurnya ya. Nah, dari sini dia nggak mungkin ke atas karena tegangannya lebih tinggi, jadi dia balik lagi ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi lewat D1, kemudian ke beban, dari beban lewat D3, dari D3 kembali ke sumber gitu ya. Jadi dia saat setengah gelombang positif itu D1, D3 on. Maka dia gelombangnya seperti itu ya. Saat setengah gelombang negatif, yaitu warna kuning negatif, maka dia yang mana yang on? Kayak gambar dulu. Ini sama. Tapi karena dia aktif, jadi dia lewatnya yang dulu. Karena D4-nya dia on, D3-nya ada ketemu anoda. Jadi ini dia nggak ke situ, dia akan terus ke bawah. Dia akan ke sini. Nah, dari sini belok ke beban. Dari beban ke atas. Nah, ini dia nggak akan ke katoda karena lebih tinggi, dia yang lebih rendah. Ya udah kembali lagi ke awal gitu. Jadi yang negatif lewat D4, kemudian ke beban, negatif ini ya, ke beban, lalu ke D2, baru kembali ke sumber gitu. Kayak gitu. Jadi ketika setengah gelombang negatif, itu yang on adalah D2, D4 on. Makanya karena dia arah positif ke negatif ini dari negatif ke positif, jadi negatif kali negatif dia jadi positif gitu ya. Nah, akibatnya nanti di output itu gambarnya seperti ini. Inputnya yang kuning nih. Outputnya yang orange ya. Jadi ini yang kuning ini adalah V sumber. Yang orange V output. Kayaknya jangan pakai pink spacing. Orange, ada nggak orange ya? Kayak gitu ya. Jadi kita lihat ini bagaimana
kerja dari dioda yang ada itu seperti apa gitu. Itu ya. Oke, berikutnya jadi ini adalah pakainya full bridge. Kalau setengah gelombang itu pakainya 1 dioda, kalau full wave rectifier pakai bridge itu 3, nanti ada yang pakai center tap itu 2 dioda. Silakan searching center tap itu outputnya akan kayak gini juga, akan full wave gitu ya. Di sini ada nggak center tap? Oh ini ada center tap. Nah silakan dilihat yang center tap kayak gini. Jadi ini apa sih? Oh, nah ini yang center tap ini. Ya, dia hasil outputnya sama dengan yang full wave rectifier bridge ya. Ini sama juga kayak gini, cuman inputnya tuh kayak gini. Jadi dari kan ini kan sebetulnya di sini ada apa ya namanya? Ini gimana ya caranya? Saya nggak bisa dipotong ini. Responding. Kok nggak responding ya? Oke, kita masukkan nah ibu crop dulu ini. Dia sebenarnya outputnya sama saja dengan full wave rectifier ya. Tuh, nah kayaknya ibu ke kanan dulu sedikit. Jadi di sini itu ada trafo sebetulnya ya. Jadi di sini trafo. Maaf. Jadi dari sini ini trafo nih. Ini juga trafo. Yang kanan ini trafo, tapi di situ sudah diinikan yang dilihatnya adalah tegangannya. Nah ini misalnya dari jala-jala, ini 220 volt ya, 50 Hz gitu. Sini, nah terus pakai trafo center tap. Trafo center tap tuh jadi ada 2 di sini. Ada yang atas, ada yang bawah gitu. Jadi kayak misalnya gini. Nah ini lagi kayak gitu ya. Jadi di sini itu nanti positif, negatif gitu. Nah ini nanti gantian diodanya. Kalau yang di sini yang positif, misalnya ini kan jadi misalnya sama-sama sini adalah 5 volt lah ya. Ini juga 5 volt. Maka dia saat positif, dioda ini on. Kemudian outputnya begini. Gitu ya. Saat negatif, saat di sini negatif, dioda ini off. Yang ini, saat dia negatif, dioda ini yang on. Makanya ini sebetulnya bukan negatif di sini ya.
kayaknya di sini negatif, di sini positif. Gitu ya. Nah, saat negatif di atas, maka yang bawah itu jadi positif. Masuk aja ke sini. Jadi nolon yang pertama, terus yang kedua, 2, terus nanti gantian gitu terus. Jadi yang ini masuk, yang ini nanti gini. Nah, yang bawah, nah gitu. Ya, kayak gini sebetulnya. Nanti outputnya dia akan positif dua-duanya, seperti itu. Oke, jadi dia akan outputnya kayak gini. Ini kita lihat, ini dioda bridge ya. Cuman kalau di full kan nggak kelihatan ya. Ini kelihatan nggak? Ada gerakan nggak? Terlihat ada gerakan nggak? Nah itu nggak ada ya. Kalau di meet gitu ya. Jadi di full screen kan tuh nggak bisa gitu, aneh. Oke, biarin aja. Nanti kalian ibu share ini nanti bisa lihat di ini masing-masing. Oke, yang pertama penyearahnya udah selesai. Sekarang kita masuk ke clipper. Clipper itu digunakan untuk memotong kelebihan tegangan, dapat menggunakan dioda biasa atau dioda Zener. Dioda biasa menggunakan cut-in untuk memotong, jadi ada baterai tambahan biasanya ya. Dioda Zener yang memanfaatkan tegangan Zenernya gitu. Oke, kita coba lihat yang ini aja dulu ya. Copy, kita uraikan di sini. Di gambarnya kita potong saja, misalnya kita crop yang ini 2 kilo ohmnya nggak ada ya, misalnya ya untuk yang pertama. Jadi anggap 2 kilo ohmnya nggak ada. Ini seperti ini. Ini gimana ya? Delete. Nah, ini deh. Misalnya kita pakai seperti ini. Ini kecilkan dulu sebentar, takutnya nanti nggak bisa nulis. VS-nya kita ambil 10 volt peak to peak misalnya, atau 10 sin omega T gitu ya. Berarti kalau kita gambar sekarang, kita lihat misalnya, berarti kan dia bergeraknya, si gambarnya ini adalah ini aja. V inputnya. Jadi kalau ini dipindahin, tulisannya nggak pindah. Gitu. Delete. Ini. Nah. Ini adalah sinusoidal gitu ya. 10 sin omega T. Gitu ya. Gambarnya jelek, nggak apa-apa. Ini adalah, berarti ini adalah plus 10 volt. Ini adalah min 10 gitu ya. Nah, kita lihat. Ini kan 3 volt nih. Di dioda itu sudah terpasang di sisi katodanya itu ada 3 volt.
Jadi kita langsung definisikan di awal, V katoda itu adalah sama dengan 3 volt. Ini fix ya, gitu. V katodanya 3 volt. Nah, sekarang yang kita lihat berarti sisa V anoda ya, karena V katodanya fix 3 volt, ya udah nggak bisa diapa-apakan, kita lihat V anoda. V anoda itu terhubung dengan V sumber gitu ya, kayak gitu. Jadi sisi V anodanya itu bergerak kan dari 0 ke 10, ke 0, 10, 0, 10, 0, minus 10, dan seterusnya kan sinusoid. Bergerak secara sinusoid dari 0 ke 10, ke 0 ke minus 10, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat saat dia mulai bergerak dari 0. Nah, saat V anodanya bergerak dari 0 menuju ke 3 volt. Ya, gimana sih? Itu V anoda dengan V katoda itu gimana? V anoda dengan V katoda besaran mana? Dari 0 ketika V anodanya bergerak dari 0 sampai 3 volt, maka V anodanya itu kondisinya lebih besar atau lebih kecil daripada V katoda? Lebih kecil, betul. Lebih kecil, kalau lebih kecil berarti diodanya apa? Kalau V anoda lebih kecil daripada V katoda, diodanya apa? Reverse atau off. Jadi seperti saklar terbuka gitu. Ya. Ini nama kata lainnya boleh ditulis reverse juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, akibatnya gambarnya di kayak gimana? Gambarnya di kayak gini. Sarah. Jadi kalau reverse atau off kan seperti saklar terbuka. Ini si 3 voltnya ngilang karena nggak ngaruh gitu. Jadi gambarnya, kalau kita mau lihat outputnya, V outputnya itu ini kan V input nih. V sumber. Maka V outputnya akan sama dengan V sumber yang bergerak dari 0 sampai 3 volt gitu. Ya, gitu. Sekarang kita lihat yang berikutnya adalah ketika V anodanya atau V sumbernya bergerak dari 3 volt menuju ke 10 volt menuju ke 3 volt. Kenapa kita lihatnya ke sini? Ini adalah supaya batasannya kan 3 volt di sini. Jadi patokannya 3 volt ini. Dalam kondisi seperti ini, V anodanya lebih besar atau lebih kecil daripada V katoda? Atau lebih kecil? Ketika nilainya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus turun lagi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, itu V anodanya lebih besar atau lebih kecil daripada V katoda? Lebih besar, Bu. Oke, saat lebih besar daripada V katoda, maka diodanya apa? On atau off? On. Nama kata lainnya adalah forward.
ya. Dioda mendapatkan bias maju gitu. Maka seperti ini gambarnya kayak gimana? Kalau on berarti seperti saklar tertutup. Kalau off itu seperti saklar terbuka ya. Diodanya seperti saklar open atau saklar terbuka gitu. Nah, kayak gini. Terbuka ya. Switch atau saklar terbuka. Nah, kalau forward itu seperti saklar tertutup atau close. Tertutup. Tertutup. Atau kalau digambarkan gini. Nah, gitu. Maka gambarnya kayak gini. Nah, diodanya tertutup, tapi di sini ada, jangan lupa karena dia tertutup, di sini ada baterai yang tadi besarnya berapa? 3 volt gitu. Kalau terbuka baterainya bisa diabaikan. Nah, ini adalah di sini adalah titik tegangan output yang kita tinjau. VOT gitu ya. Jadi sebetulnya persoalan ini tuh adalah sini. Ini tuh kita mau lihat VO-nya di sini ya. Cuman yang 2 kilo ohmnya Ibu copot dulu. Jadi di sini itu VOT-nya ini yang akan kita cari gimana kondisinya ya. Kayak gini jadinya. Nah, sekarang kita lihat. Ini karena ruangannya terbatas, jadi kita tambah lagi. Ini. Kemudian saat V anodanya itu turun dari 3 terus ke 0, kemudian ke min 10 volt, lalu menuju ke 0, kembali ke 3 gitu. Saat ini maka V anodanya lebih kecil atau lebih besar daripada V katoda? Lebih kecil. Betul, lebih kecil daripada V katoda. Ya. Maka diodanya apa? On atau off? Off, Bu. Betul, off. Seperti saklar terbuka. Ya, seperti saklar terbuka. Ini kayak saklar terbuka. Gitu. Maka nanti gambarnya itu sebetulnya hampir sama dengan yang tadi yang pertama ya. Jadi di sini ada ada V sumbernya. Ini adalah V outputnya. Nah, jadi V outputnya sama dengan apa ini? Kok kayak gini gambarnya? V outputnya sama dengan? Sama dengan V sumber ya. Jadi V output sama dengan V sumber. Jadi gambarnya gimana? Nah, kan berarti kita punya ada 3 kasus ya. Kita ambil aja ini adalah gambar ininya.
ribetnya nggak bisa. Dari sini sampai sini. Gitu, sampai sini lagi. Itu ya. Jadi saat awal itu dia yang ini nih. Dia 0 sampai 3 volt, VO sama dengan V sumber, ya. Kemudian VO sama dengan 3 volt. Di sini yang ini ini sama dengan 3 volt. Sama dengan baterai ini. Aduh, bentar ya. Kemudian yang di sini VO sama dengan V sumber lagi. Jadi kalau kita lihat nih, Ibu gambarkan pakai yang kuning. Kapan dia sama dengan 3 itu di sini. Kalau dia lebih misalnya 3 volt. Maka di sini sama dengan V sumber, kemudian 3 volt terus, lalu dia turun sama dengan V sumber, yang ini ya kondisi atas ini, terus dia ketika di atas ini dia sama dengan 3 volt, sama dengan baterainya, kemudian kalau kurang yang ini dia sama dengan V sumber. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini VT-nya kayak gitu. Digambarkan VT itu yang kuning. Oke. Kita besarin biar kelihatan. Nah, gitu. Ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Coba mungkin ada pertanyaan untuk ini. Nggak ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak? Belum ada. Belum ada, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut. Sekarang kasusnya adalah kalau di outputnya ada resistor ya, seperti gambar yang awal. Kalau ada resistor itu, nah seperti yang ini, kan gambarnya sama ya dengan sebelumnya. Apa bedanya dengan gambar yang tadi? Oh iya, ini yang ini tadi 10 ya tadi ya kita. Tadi Ibu bikinnya 10 volt yang ini. 10 volt, kalau ini dibikinnya 6 volt. Harusnya ini kita bikin 6 volt juga biar sama ya. Oke, kita bikin 6 volt aja biar sama dengan soalnya. Jadi ini ada 6. Maka ini salah. Ini adalah 6. Min 6. Nah, yang beda yang ini. Min 6 volt. Ini biar sama aja kasusnya ya, takutnya nanti bikin bingung.
ini adalah min 3. Min 6. Sorry. Maka ini nanti maksimumnya di 3 volt ya. Kemudian ini di min 6. Ini outputnya kurang kelihatan ya. Maaf. Kita pakai warna merah aja. Ini outputnya jadi kayak gini. Yang hitam input, yang merah output. Gitu. Nah sekarang kita lihat kalau dia tidak kita lepas resistornya. Outputnya sama ya bentuknya. Ya enggak? Outputnya sama bentuknya dengan yang di bawah. Terus apa bedanya? Tegangan minimumnya, Bu. Tegangan minimumnya bagaimana? Dia cuma sampai negatif 4. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Kenapa kok bukan 6 gitu? Karena kalau yang tadi kan sampai 6 ya, kalau ini sampai 4, karena apa? Karena dia ada R di sini. Sehingga nanti VO-nya itu adalah sama dengan yang tadi, tapi ada pembagi tegangan, yaitu 2 kilo, karena ada ini nih, R ini. 2 kilo dibagi 1 kilo tambah 2 kilo kali VO yang awal. Ya, ini VO yang awal gitu. Jadi gitu kan. Hitungnya tetap di 3 ya, yang ini. Terpotongnya tetap di 3, tapi maksimum minimumnya itu ada di 4 gitu. Oke, VI-nya dulu. VI-nya PS-nya itu potong 2 kilo bagi 1 kilo tambah 2 kilo kali V sumber yang awal gitu. Jadi sama dengan 4 sin omega T gitu. Jadi nanti kita main-mainnya di sini sebetulnya. Karena itu sih sebetulnya. Nah, karena dia ada R di sini, jadi VS-nya itu jadi VS aksen, jadi 4 sin omega T. Sehingga ketika drop di sini, VO-nya itu dia tidak full gitu, tidak 6, karena ada pembagi tegangan. Ini jangan pakai phase aksen ya, pakai apa namanya? Ini kita pakai VO aja ini, VO-nya. Mana sih ininya? Ini dia pakai VO. Gitu. Jadi VO-nya maksimumnya di 4. Ya, 4 dan min 4. Jadi maksimumnya VO itu max-nya itu aja plus 4 volt. Min-nya itu adalah min 4 volt gitu. Sebetulnya karena itu. Jadi outputnya nanti sama aja terpotongnya di 3, tapi minimumnya min 4 volt. Kayak gitu ya.
Oke, bisa dipahami nggak? Nah, sekarang kita lihat not responding. Tadi kayaknya not forward. Oke, sekarang kita masuk ke clamper ya. Nanti kita lihat kalau dia ini banyak kasus clipper ya sebetulnya, tapi nanti kalian bisa lihat gimana kalau diodanya terbalik, tegangannya terbalik gitu. Terus kalau pakai zener yang kayak gitu ya, itu bisa dianalisis ya. Nah, ini contohnya ini adalah clipper juga. Ini kan ketika ininya 5 volt, di sini nya min 5. Ini nanti akan terpotong di plus 5 dan min 5 gitu ya. Coba diperiksa ya. Silahkan analisis untuk kasus yang seperti ini itu outputnya seperti apa gitu ya. Di sini diperhatikan di outputnya tidak ada lagi resistor, jadi tidak ada pembagi tegangan, maksimum minimumnya sama dengan yang di sumber gitu ya. Oke, nah ini adalah zener. Kita mau ke clamper dulu ya. Ibu rasa kita ke clamper dulu baru ke zener. Nah ini. Ini diode zener sebagai clipper ini. Ini clamper nih. Kita kecilkan dulu. Jadi langsung ke halaman 39. Ini adalah clamper. Jadi kalau clamper itu dia selain ada baterai juga ada tambahan kapasitor gitu. Ya. Nah, misalnya kita nyalain kayak gini. Itu inputnya kita beri tegangan V dan min V ya. Maka di sini nanti akan mengisi sampai V. Tapi plusnya di sini, minnya di sini ya. Kemudian saat ketika seperti ini diodanya itu on. Kenapa on? Karena V anodanya lebih tinggi daripada V katoda. Ya, V anodanya lebih tinggi daripada V katoda, atau dari mana V katodanya 0. Di sini V anodanya adalah V dulu gitu. Nah, kemudian dia on. Di sini mengisi sampai V. Ya, ketika on itu kapasitor kan V nih awalnya. Ini gitu. Plus V. Nanti dia itu di sini. Kan tadi plus V, sekarang min V. Gitu. Nah, ketika di pin V di sini sudah ada terisi penuh plus V yang tadi. Nah, ketika min V, ini ngisi juga ke sini. Min plus V ngisi. Lewat R ya. Nanti V outputnya berapa? Oh, sorry. V outputnya adalah ketika min V outputnya adalah sama dengan V kapasitor ditambah V input. V kapasitornya adalah min V. V inputnya min V. Jadi sama dengan min 2V gitu. V outputnya kalau yang awal tadi yang ini V outputnya sama dengan berapa? 0 gitu ya. Kan dia langsung short ke ground ini. Jadi nanti kalau kita gambarkan ini misalnya V min V di outputnya adalah turun ke bawah. Jadi kita misalnya ini
katakan misalnya inputnya ini adalah ini dia V min V gitu. Ini inputnya yang hitam. Nah, outputnya bikinnya itu adalah dia dari 0 kemana sampai min 2 V gitu. Ini outputnya yang merah. Ya, jadi ini VOT. Yang hitam itu adalah VV sumber ya. Gitu. Nah, ini ada macam-macam rangkaian. Nah, ini sudah dirangkum. Kalau di sini tidak ada maka dia mulai dari 0. Sama ini juga kalau dia balik dia akan bos. Nah, ini kalau baterai maka akan muncul naik tambah. Jadi kalau ini nambah sebesar positif baterainya. Nah, kalau yang ini kalau di sini positif maka dia akan naik. Kalau negatif dia akan turun gitu. Tergantung di sininya dipasangnya positif atau negatif. Seperti ini. Dipasang positif naik, dipasang negatif dia akan turun. Jadi turun gitu. Ya. Oke, seperti ini ya, bisa dipahami ini clamper. Kita lihat clamper. Kita lihat sekarang Zener. Zener ini agak panjang. Nah, agak berbeda dengan dioda biasa, Zener ya. Kan tadi kalau karakteristik dioda biasa itu begini nih, karakteristik dioda biasa itu di sini. Kemudian di sini ada breakdown-nya, rusak ya. Kita biasanya bekerja di daerah forward. Ini tuh, ini jangan dilihat Zenernya ya. Ini misalnya kita punya kayak gini dioda biasa ini. Sudah kita bahas minggu lalu ya. Ini karakteristik dioda biasa lah. Kita nggak akan ngebahas Zenernya. Ibu hapus dulu nih. Gimana caranya ngapus besar ya? Kita hapus dulu. Ceritanya nggak ada Zener ya di sini. Ini nggak ada Zener. Nah, yang ada adalah tegangan breakdown, gitu ya. Di sini tuh yang ada adalah tegangan breakdown. Tegangan breakdown itu apa? Tegangan ketika diberi reverse bias ya, kembali kemudian karena saking besarnya dia tegangan dioda sudah rusak. Biasa seperti ini. Reverse yang menyebabkan rusak. Ya. Oke, ini misalnya ini adalah dioda biasa, ini daerah ini disebutnya daerah forward ini. Disebutnya daerah reverse ya. Karena dia dapat
Berarti di sini V anoda lebih kecil daripada V katoda gitu. Yang ini V anoda lebih besar daripada V katoda gitu ya. Kalau di daerah forward itu gitu. Kelihatan nggak ya? Kayaknya kita mesti lihat ini atas ini. Gitu ya. Ini adalah karakteristik dioda biasa ya. Pengingat aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat karakteristik dioda apa namanya? Dioda ini. Tuh. Karakteristik dioda yang Zener ya. Kita lihat karakteristik dioda Zener itu ini adalah karakteristik dioda Zener ya. Apa bedanya gitu. Dan ini nah ini oke, kita taruh aja di sana. Ini kita bandingkan antara karakteristik dioda biasa dengan dioda Zener. Nah, karakteristik dioda Zener tuh sebetulnya forward itu sama persis dengan dioda biasa ya. Jadi kita beri biasnya bias maju itu sama persis dengan dioda biasa. Hanya kalau di sini tadi kalau di sini dia VZ-nya tidak besar, misalnya 9 volt, 12 volt, ini kecil ya. VZ-nya itu tertentu. Kalau di yang biasa, VBR-nya itu adalah sekitar 5 volt gitu. Jadi bisa rusak. Ini yang menyebabkan dioda rusak ya. Nah, ini dia tidak. Makanya dioda Zener itu pasang secara forward, tapi dipasangnya secara reverse. Ya. Nah, dioda Zener itu dipasangnya secara reverse. Jadi simbolnya kayak gini. Jadi agak berbeda dengan yang tadi ya, gitu. Aja ini. Delete, oke. Kita lihat dioda Zener itu memang dipasangnya secara dioda Zener agar berfungsi ya sesuai fungsinya itu dipasang secara reverse gitu. Jadi kita lihat kenapa ya. Transisi Zener dia bekerjanya justru di daerah reverse-nya. Ini adalah tadi kalau di dioda biasa dari tegangan breakdown, dia tegangan Zener namanya. Kalau tegangan itu yang muncul adalah arus bocor ya. Nah, ini arus bocor. Ini dia belum bekerja. Ini yang muncul arus bocor.
arus bocor itu dioda Zener belum jika tegangannya sudah mencapai tegangan Zener. Jika tegangan force reverse-nya ya. Sudah mencapai tegangan Zenernya gitu. Lihat di sini dia masih, makanya disebutnya reverse ini VR. VR itu adalah reverse ya. Lebih kecil daripada VZ, tanda mutlak juga. Itu dioda belum berfungsi. Dioda Zener belum bekerja gitu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi fungsi dioda nanti fungsi dioda Zener sebetulnya yang Ibu katakan di awal tadi, dia fungsinya adalah sebagai itu ditambah kapasitor, ada resistansinya juga. Nah, kemudian harus ada penstabil. Jadi tegangannya itu harus fix gitu outputnya. Nah, itu namanya regulator. Dia desain pasangnya secara reverse gitu.
Suara Ibu terdengar nggak? Aduh, maaf nih, benar jaringannya down. Aduh, kita sampai mana tadi? Oke, kita ulangi lagi. Sedikit lagi ya, kan kita berhenti jam 1 nih, ada 5 menit lagi. Maafkan Ibu. Begini nasib. Oke, kita ulangi lagi dulu Zener ya. Jadi tadi Zener itu untuk menganalisis rangkaian Zener, Ibu bisa lanjutkan ya? Soal Ibu terdengar kan? Iya, Bu. Ya.